Halo Kokesmania, kembali lagi di podcastnya anak Kokesma. Kenalin, aku Ari dari Departemen Humas dan Media yang bakal nemenin kamu ngobrol santai, tapi penuh makna di episode kali ini. Nah, kalau di episode sebelumnya kita bahas soal keuangan siswa, ini kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik, yaitu tentang leadership alias kepemimpinan. Dan hari ini kita udah kedatangan narasumber yang bakal sharing pandangannya dan pengalamannya soal gimana sih caranya kita belajar jadi pemimpin dari posisi apapun kita berada. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini. Halo Kak Radit, gimana kabarnya hari ini? Halo Kari, baik-baik. Gimana Kari kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak, Alhamdulillah. sebelum mulai nih Kak, boleh nggak sih kenalin diri dulu biar yang nontonnya makin tahu sama bintang tamu kita hari ini. Oke, langsung aja kali ya. Perkenalkan semuanya. Halo, saya Raditya Ana Fauzan. Saya jurusan Agribisnis angkatan 2022 dan saat ini di podcast Kokesma ya. Kebetulan saya menjadi direktur utama atau biasa disebut ketua UKM lah, ketua UKM Kokesma. Jadi salam kenal semuanya. Oke. Nah, Kak, topik kita kali ini lumayan unik nih Kak, yaitu tentang leadership dari posisi apapun itu. Nah, kira-kira Hmm, udah siap belum nih? Kalau udah siap, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. siap dong, siap-siap. Oke, pertanyaan pertama nih Kak, Eh, ngomongin soal leadership, pasti deket banget sama namanya tuh dunia organisasi. Tapi kalau diinget-inget, waktu pertama kali Kakak aktif di organisasi, entah itu di Mapesma atau di tempat lain, sempat nggak sih ngerasa bingung atau malah ragu sama peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota? Oke, jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi, jujur ya, waktu pertama kali masuk organisasi itu sempat ngerasa bingung dan ragu banget sama diri sendiri, baik sebagai anggota, karena kan awalnya sebagai anggota. Jadi itu yang saya rasain awal-awal kayak gue nih harus ngapain ya? Terus ini bener nggak sih? Takut salah ngomong, terus juga kadang takut ngambil keputusan, walaupun keputusan itu kecil. Belum lagi pada saat awal-awal masuk organisasi itu kan ngelihat organisasi eh kan saya berawal dari himpunan dulu ya, himpunan agribisnis. Jadi pada saat awal masuk tuh ngeliat senior-senior tuh kayak udah luas banget gitu kan. Jadi kayak bikin ngerasa insecure nih, kayak takut kontribusi saya atau bahkan pergerakan saya nih nggak kurang cukup gitu di mata mereka. Tapi lama-lama dari saya pribadi sadar kayak wajar banget kok kalau di awal masuk organisasi kita nih masih bingung gitu. Jadi yang bikin saya mulai nyaman itu berada di organisasi ketika pelan-pelan mulai ngambil tugas kecil, terus belajar kayak ngerti alurnya, dan mulai berani ngomong di rapat juga kan. Dari situ tuh muncul percaya kayak, oh ternyata nggak seburuk yang saya kira, dan hal kayak gini tuh bisa saya lakukan loh. Jadi ketika ngelakuin hal kecil itu tuh bisa melawan rasa keraguan ataupun ketakutan. Jadi dulu jujur ragu sama bingung ketika masuk organisasi. Tapi kan yang kita tahu organisasi kan bukan tempat buat yang sudah jago ya, tapi buat belajar bareng-bareng. Jadi lama-lama sih terbiasa gitu. Berarti emang ada progresnya ya, tidak langsung jadi seperti yang sekarang. Jadi pelan-pelan Bet- belajar jadi seperti yang sekarang ini. Betul, betul. Kalau sekarang nih Kak, menurut Kakak sendiri, apa sih arti dari leadership yang sebenarnya? Oke, kalau menurut saya ya, leadership nih kan artinya pemimpin ya. Itu tuh bukan soal jabatan atau bahkan ketua aja gitu. Tapi menurut saya leadership ini soal pengaruh ataupun sikap yang kalian punya. Jadi banyak orang yang mengira leadership ini cuma ketua aja, ketua yang memimpin. Padahal konteks leadership tuh siapapun bisa menunjukkan kalau kalian tuh leadership baik di posisi ketua ataupun anggota. Jadi
leadership nih secara teorinya, kalau yang saya pahami ya, itu tuh kemampuan untuk menggerakkan orang lain lewat contoh, tapi bukan perintah. Jadi seseorang pemimpin tuh apa ya, bisa hadir lewat inisiatif, rasa tanggung jawab, terus juga kemampuan mengambil keputusan, lalu juga mampu memahami keinginan semua anggotanya. Jadi leadership ini ketika kita mau ataupun berani untuk maju duluan, bukan ketika kita berdiri paling depan. Jadi menurut saya pribadi, leadership ini tuh cara kita memberikan dampak, bukan gelar ketua aja yang dipakai untuk mengklaim kalau diri kita nih punya leadership. Jadi kalian bisa menjadi leadership di tupoksi kalian masing-masing gitu. Oke, Gitu setuju sih kalau menurut banget. saya. Nah, sekarang kita ngeliat dari posisi nih, Kak. Kalau dari berbagai Hmm. posisi, tentunya tuh beda ya rasanya ketika kita jadi tua ataupun kita jadi anggota tim. Nah, kalau dari pengalaman apa sendiri nih, Kak, pasti perbedaannya paling terasa. Pak, yang langsung sebagai ketua dan juga berkontribusi sebagai anggota. Yang paling kerasa itu perbedaan ketika memimpin sebagai ketua atau dan berkontribusi sebagai anggota itu tuh ada di beban tanggung jawab sama cara kita melihat masalah. Jadi kalau sebagai ketua, saya itu biasanya melihat semuanya tuh dari banyak sisi atau biasa sebutannya helikopter view. Jadi misalnya ketika mengurus acara atau nggak program kerja gitu, saya ini bukan cuma mikirin tugas yang emang yang ada di tangan saya, tapi juga ketika prokeran tuh saya memastikan semuanya nih bisa semua divisi ini bisa berjalan gitu kan. Jadi kayak mengatur ritme kerjanya, terus jadi orang pertama yang ngambil keputusan, terus juga apa ya, menjadi tembok lah ketika ada masalah ataupun kendala yang mendadak. Jadi ibaratnya kalau saya nih lebih ke pengambilan keputusan dan pengkoordinasian kali ya. Sementara kalau sebagai anggota tuh yang saya alami fokusnya lebih ke aksi ataupun action kali ya, lebih ke eksekusi. Jadi contohnya tuh ketika saya dapat job desk sebagai logistik, kan tugasnya eh, memastikan kebutuhan barang-barang dalam acara ini tersedia ya, kayak mencatat keluar masuknya barang. Jadi, kalau sebagai anggota, bebannya tuh lebih ke memastikan pekerjaan yang saya bawa selesai dengan baik. Jadi, kalau sebagai ketua itu mengkoordinasikan keseluruhan tim, sedangkan anggota itu lebih memastikan pekerjaan saya pribadi itu selesai dengan baik. Jadi, kalau misalkan diringkas ya, ketua ini memikirkan arah ataupun strategi yang dibawa untuk memastikan langkah-langkahnya nih berjalan. Sedangkan kalau anggota justru yang apa ya, menjadi pemain lah atau eksekutornya ketika rencana dan strategi yang telah didiskusikan atau yang direncanakan oleh atasan ini diamanahkan gitu oleh anggota. Jadi keduanya sama-sama penting sih. Jadi tetapi beda aja gitu. Kalau misalkan memimpin ya mengkoordinasikan, sedangkan kalau anggota ya menjadi eksekutor gitu aja sih kalau dari pandangan saya pribadi, Kari. Oke, nah ngomongin posisi anggota nih Kak, kadang juga tuh ada anggota yang sebenarnya ini punya ide bagus, tapi Hmm. ragu buat speak up karena ngerasa dirinya ini bukan siapa-siapa gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, gimana sih caranya kita bisa mulai berani ngambil inisiatif dan juga ngasih pendapat di dalam tim gitu. Nah, ini banyak banget sih. Ini banyak banget kejadian. Salah satunya juga di kepengurusan saya ya. Jadi sebenarnya tuh nggak apa-apa gitu kalau misalkan kalian mau ngomong. Padahal kalau dilihat sih sebenarnya idenya bagus gitu. Cuma kalau misalkan kaliannya pengen ngeluarin ide tapi ngeliat jabatan tuh malah
nggak mulai-mulai gitu. Jadi menurut saya gitu ya, rasa keraguan kayak, ah gue siapa sih? Itu tuh kayaknya ya muncul tuh karena takut salah, terus takut nggak didengar, atau takut dianggap so tahu kali ya, mungkin dari merekanya. Padahal justru di situ pentingnya keberanian kita, ataupun keberanian kecil kita untuk bicara. Jadi apa ya, kalau misalkan dari kalian mulai dari langkah kecil aja masih takut, itu akan berat lagi ke depannya. Dan in case pernah kayak pernah ngeliat gitu ya, ada ide malah yang akhirnya bikin solusi gitu ketika lagi program kerjanya, lagi program, lagi ada acara gitu kan. Terus tiba-tiba ada ide muncul gitu dari orang yang pendiam, dan itu tuh justru malah jadi apa ya, solusi gitu, solusi supaya acaranya ini bisa berjalan lebih efektif. Padahal mereka nih bisa aja gitu kena dari awal ngomong, ataupun punya idenya itu diomongin di awal gitu supaya enggak kejadian. Tetapi kan udah jadi gitu ya, udah kejadian gini, misalkan ada kendala, tetapi ya tetap aja gitu ide yang mereka bawa itu justru menjadi solusi. Jadi itu mereka cuma butuh satu momen gitu untuk mereka bisa percaya diri bahwa suara mereka nih sebenarnya berharga gitu, atau enggak punya bobot nilai. Jadi kalau bisa mulai aja dulu, enggak perlu di depan orang banyak, tapi bisa personal to personal gitu kan. Jadi nggak apa-apa banget, dan harus mulai dari hal kecil sih, gitu. Kalau di satu sisi ada leadership, satu sisi juga ada yang namanya tuh followership. Kalau menurut kakak sendiri, sebenarnya seberapa penting sih peran dari followership ini di keberhasilan sebuah tim? Oh, followership, follower, oh berarti kayak yang suka ikut-ikutan gitu ya. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau followership itu sebenarnya harusnya bisa bersanding ya dengan leadership, karena dua-duanya nih biasanya udah saling bersinggungan gitu ketika ada pekerjaan di salah satu tim gitu. Jadi itu juga bisa jadi kunci suatu tim ini bisa jalan, karena followership tuh sebenarnya bukan pasif ya, atau bukan cuma ikut-ikutan aja. Justru followership nih kemampuan ya, kemampuan mendukung atau enggak mengeksekusi, atau bahkan memberikan feedback ketika pemimpinnya atau ketuanya ini punya atau enggak butuh suatu saran atau pendapat. Jadi dengan adanya fellowship ini justru memberikan feedback ke ketua gitu yang membutuhkan pekerjaan kebutuhan yang memang memiliki nilai kerjasama. Jadi apa ya, kayak ibarat nahkoda dan awak kapal. Kayak nahkoda kan menentukan arah gitu kan. Kalau misalkan awak kapal kan memastikan gitu kapalnya ini bisa jalan. Jadi dua-duanya sama pentingnya. Cuma kalau followership nih mungkin lebih ke menjaga ritme kali ya, menjaga ritme kerja tetap stabil, juga kayak menerjemahkan rencana pemimpin jadi action gitu, sama menjadi eksekutor sih intinya. Kalau misalkan followership kalau menurut saya pribadi ya. Jadi sama-sama penting kok. Kalau followership kan otomatis sebagai roda penggerak ya, sebagai badan atau sebagai kaki. Sedangkan kalau leadership mungkin sebagai kepalanya. Gitu sih kalau menurut saya pribadi ya, Kari. Menarik banget nih. Eh, Nah, di sisi lain juga tuh disebutkan ada juga yang namanya tuh apa ya? Dia tuh polos juga, tapi dia tuh disebutnya ini passive follower. Jadi dia tuh yang Mm-mm. ikut aja tapi nggak ada inisiatifnya gitu. Nah, menurut Mm-mm. kakak sendiri, uh, orang yang kayak gini tuh gimana sih? Dan
gimana caranya biar mereka ini bisa melakukan bisa lebih aktif lagi, bisa lebih berani lagi gitu. Oke, gimana caranya? Sebenarnya kalau pendapat saya pribadi terkait passive follower itu bukan berarti mereka nggak mampu ya. Mungkin justru mereka ngerasa dirinya nih ketahan sama rasa takut mereka yang mereka miliki gitu, kayak adanya kurang percaya diri juga atau bahkan belum nemu ruang ataupun momen yang bikin mereka nyaman untuk bersuara. Jadi padahal mereka nih punya potensi yang sama, punya potensi besar, cuma mereka mungkin yang ketahan sama rasa takut mereka atau kurang percaya diri mereka. Dan mungkin aja gitu ya kalau misalkan mereka berani, mereka bisa, mereka tuh tipe orang yang pekerjaannya rapi mungkin, terus ujung-ujungnya atau bahkan ketika terbiasa bisa dipercaya. Cuma mungkin apa ya, mereka orang-orang kayak gini butuh pemantik aja biar bisa menaikkan kepercayaan diri mereka. Dan untuk yang kedua tuh bisa pelan-pelan berubah ya, berubah jadi yang inisiatif. Kalau dari saya sih, yang pertama tadi tuh yang udah saya notice di awal, coba mulai dari hal-hal kecil aja, hal-hal ataupun tugas kecil yang bisa dipimpin sendiri. Misalnya kayak ya ngurus satu bagian kecil di proker gitu lah. Misalnya kayak entah jadi MC atau entah membantu teman-teman acara buat ngejaga apa ya, ngejaga ruangan gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil dulu aja gitu. Karena mulai dari hal kecil pasti kepercayaan diri mereka dan rasa terbiasa mereka juga akan bangun gitu kan. Sama bangun kebiasaan, kayak bangun kebiasaan ini apa ya, kayak diskusi ataupun minta pendapat kali ya. Jadi nggak perlu langsung ide yang besar ataupun pendapat yang wow gitu. Jadi coba minta ke orang itu aja komentar kecil aja. Menurut dia alangkah baiknya ini gimana gitu. Walaupun misal dari passive follower ini nih nggak masuk pendapat ke kalian, tapi kalian nih udah berhasil buat mereka nih percaya diri gitu, merasa didengar. Dan mau nggak mau sih, untuk orang kayak gini harus punya lingkungan yang sportif. Ya, cari lingkungan yang suportif karena tadi mereka tuh cuma butuh gitu ya, ataupun ingin punya momen eh, lingkungan yang nyaman, karena mereka yakin dengan lingkungan yang nyaman nih mereka mampu pede gitu dengan apa yang mereka punya ataupun ide yang mereka punya. Jadi passive follower tuh bukan nggak mampu ya, kayak mereka nih cuma butuh keberanian kecil aja untuk bisa dimulai gitu. Nah, nantinya ketika udah mulai terbiasa diulang-ulang, ya nantinya bagus gitu kan buat diri mereka sendiri yang akhirnya kebiasaan gitu sih kalau dari saya. Oke, bener banget. Kalau dari tantangan, kira-kira ada nggak sih tantangan yang pernah dihadapi waktu mencoba memimpin atau enggak berkontribusi di dalam sebuah kegiatan? hmm, Tantangan ya banyak sebenarnya, apalagi ketemu pada saat saya bisa berani jadi ketua ya. Jadi kalau dari pengalaman saya sejauh ini, tantangan terbesar ketika memimpin atau bahkan berkontribusi lah ya, itu tuh apa ya, muncul ketika harus mengambil keputusan gitu. Kayak keputusan ini nggak bisa semerta-merta asal gitu, karena kan ketika harus mengambil keputusan itu tuh nggak bisa semua orang puas, karena di situ tuh menurut saya rasanya paling berat, karena kita paham ya, setiap orang kan punya keinginan, punya kepentingan, punya cara pandang yang berbeda. Dan kadang di situ tuh posisi saya sebagai pemimpin kayak harus memilih opsi mana gitu yang benar, yang mana yang bikin
semuanya bisa merasakan hal yang sama. Tapi kan namanya keputusan pasti ada sebagian anggota yang merasa diuntungkan, ada lainnya juga yang merasa dirugikan. Dan jujur ketika di titik itu tuh gue ya ataupun saya belajar bahwa keputusan baik itu semua bukan yang bikin semua orang senang, tapi yang bisa adil lah, yang adil dan paling masuk akal dan paling sesuai untuk tujuan organisasi. Dan tantangan selain mengambil keputusan tuh biasanya sama sih, maksudnya kayak membaca keinginan ataupun kebutuhan orang-orang, mana yang butuh diarahkan, mana yang butuh ruang, mana yang perlu didengar. Jadi kayak tantangan itu tuh selalu muncul, ya selalu muncul lah, udah pasti ya, pasti muncul terus ya. Jadi nggak mudah banget buat mahamin kriteria ataupun keinginan orang-orang. Itu tuh susah banget, sumpah. Tapi di situ sih saya belajar ya bahwa leadership itu bukan soal benar yang salah, lebih ke gimana caranya kita ngejaga keseimbangan nih antara pendapat orang lain dan pendapat yang masuk akal gitu kan. Jadi eh, menurut saya, kalau dari pengalaman saya pribadi, dua poin tadi, yaitu yang berani mengambil keputusan sambil tetap ngejaga hubungan sama memahami orang, itu adalah tantangan yang terberat bagi saya sih. Jadi, bukan jadi ya, karena dua hal tersebut tuh saling bersinggungan, jadi saling ada dan saling tarik menarik gitu sih. Jadi dua poin itu tuh menurut saya tantangan terbesar yang pernah saya alami gitu. Ya, keren banget Kak nih, tantangannya banyak juga ya Kak. Banyak banyak. Ya. Nah, kalau dari pengalaman Kakak sendiri, hal penting apa sih yang bisa dipelajari dari dinamika antara jadi ketua dan juga jadi anggota dalam organisasi? Mhm. Menarik menarik. Hal yang paling bisa kita pelajari ya dari pengalaman organisasi itu, kalau menurut saya, intinya kerjasama. Kayak tanemin kayak bahwa tim tuh cuma bisa jalan kalau pemimpin dan anggotanya nih saling menguatkan dan saling mengerti. Jadi ketua kan nggak mungkin gerak sendirian ya tanpa anggota, dan anggota pun nggak mungkin punya arah ketika pemimpinnya pun nggak nggak apa ya, nggak aktif gitu ya, ataupun nggak mengarahkan. Jadi pengalaman saya yang paling kerasa adalah ketika ketua nih butuh kejujuran dan dukungan dari anggota. Bukan kejujuran juga sih, lebih ke suportif ya. Suportif dan dukungan atau support dari anggota. Jadi kayak supaya ketika pemimpin ataupun saya membuat keputusan tuh nggak diambil mentah-mentah, dan sedangkan anggota ini lebih ke apa ya, supaya mereka nih punya peran gitu, bukan sekedar disuruh, karena yang tadi saya bilang. Jadi pemimpin itu kan memberikan contoh ya, bukan perintah. Nah, gimana caranya nih anggota nih punya arahan yang jelas atau bahkan kepercayaan untuk bisa mereka punya peran dan contohnya dari apa yang sudah diarahkan oleh pemimpin. Jadi intinya eh, hubungan ketua sama anggota itu bukan apa ya, bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi eh, bagaimana anggota sama ketua ini punya peran yang saling melengkapin. Dan begitu keduanya bukan jalan-jalan ya, bisa jalan bareng, komunikasinya enak, terus saling respect, sama-sama mau dengar, sama-sama mau inisiatif, itu tuh organisasi kayaknya bakal kuat banget deh. Jadi menurut saya
hal-hal dua ini nih penting banget. Jadi harus sama-sama mengerti bagi ketua atau bahkan pemimpin. Gitu sih kalau menurut saya. Sebenarnya banyak, cuma karena kayak kita ringkas kali ya, kita ringkas. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gitu. Oke, nah sekarang mungkin kita geser sedikit ke konteks Apesma kali ya. Hmm. Koperasi ini kan dikenal sebagai organisasi yang demokratis. Jadi semua anggotanya ini punya hak dan juga tanggung jawab yang sama. Hmm. Kakak sendiri, gimana sih nilai-nilai koperasi ini bisa membentuk jiwa kepemimpinan di setiap anggotanya? Oke, jadi nilai-nilai koperasi juga kalau menurut saya pribadi, kalau nilai-nilai koperasi itu tuh kan sebenarnya alat latihan ya, atau enggak alat apa ya, kayak lebih ke pedoman ya, pedoman yang bagus banget buat ngebentuk jiwa kepemimpinan setiap anggota, bahkan tanpa harus jadi ketua dulu. Karena di Kokesma sendiri, semua orang nih punya suara yang sama sebenarnya, karena kita kan mempunyai nilai demokratis gitu kan, kekeluargaan. Jadi kita nih harus dibiasakan buat ngomong, buat dengerin, dan ngambil keputusan tuh bareng-bareng. Jadi secara tidak langsung itu tuh melatih kita buat lebih berani speak up, buat lebih berani ngeluarin pendapat, dan bisa lebih bertanggung jawab sama pilihan kita ketika ngeluarin ide atau bahkan pendapat. Dan di Kokesma sendiri kan sebenarnya ya kalau misalkan dilihat lebih jauh juga ngajarin gitu bahwa hasil dari apa yang kita udah lakukan tuh datang dari kerjasama atau kekeluargaan. Jadi bukan dari satu orang doang. Dari situ tuh kita belajar bahwa belajar ngertiin satu sama lain tuh penting banget gitu loh. Dan belajar mikir bukan cuma aku, tapi kayak bareng-bareng gitu tuh penting gitu. Dan menurut saya justru di lingkungan yang kekeluarga ada nilai kekeluargaan dan demokratisnya dan bisa saling empati itu satu sama lain ini lebih gampang untuk bisa numbuhin jiwa kepemimpinan karena bisa apa ya, bisa meningkatkan inisiatif yang pertama, terus bisa punya ruang untuk speak up atau berpendapat, dan bisa diajarin apa ya, bukan diajarin ya, bisa ya secara secara tidak langsung diajarin buat mikirin kepentingan bersama gitu, bukan kepentingan pribadi. Jadi nilai-nilai koperasi ini apa ya, ya secara tidak langsung nih bikin kita sadar bahwa memimpin itu bukan cuma soal posisi gitu, tapi soal gimana kita bertindak, kita bergerak, kita berkontribusi dan mikirin tim secara keseluruhan gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa diambil dari nilai-nilai koperasi untuk membangun jiwa kepemimpinan. Jadi hasil kepemimpinan itu balik lagi ke kalian sendiri. Kalian nih bisa nemuin nggak atau bisa nerapin atau enggak gitu sih. Gitu Kari, menurut aku, menurut saya. Oke, nah kalau ada Lokes Mania yang sekarang ini lagi dengerin dan ngerasa, yang masih ngerasa gitu kalau dirinya ini cuma anggota nih, bukan spesial. Kira-kira apa sih pesan kakak buat mereka supaya mereka ini bisa tetap percaya diri dan juga mau berkontribusi aktif di organisasi ini? Oke, banyak nih yang kayak gini-gini nih. Kayak dia masih ragu gitu kan buat speak up. Jadi kalau dari saya, kalau dari kamu ataupun kalian masih ngerasa, ah gue cuma anggota bukan siapa-siapa. Kayak sebenarnya gue pengen ngomong satu hal ya. Justru anggota itu jadi fondasi ya, fondasi atau bahkan tiang yang paling kuat dan paling penting di koperasi. Karena kan di koperasi sendiri kan dari anggota untuk anggota ya. Jadi anggota ini sangat krusial dan fundamental gitu terkait posisinya. Jadi jangan pernah kalian anggap diri kalian
cuma anggota dan bukan siapa-siapa. Padahal kan di koperasi justru anggota itu apa ya, tujuan tertingginya di koperasi gitu kan, karena ini kan dari anggota untuk anggota, dan tanpa anggota yang aktif atau bahkan berani ngomong, bahkan males gitu ikut campur, koperasi mahasiswa atau kokesma ini juga nggak bakal jalan guys. Jadi eh, kalian bukan siapa-siapa itu nggak banget, dan harusnya atau bahkan justru kalian ini bagian yang justru bikin koperasi kita nih bisa jalan gitu kan. Dan dari saya sih, jangan nunggu punya jabatan buat mulai kontribusi, karena hal-hal kayak gitu kan kayak tadi tuh menghambat kalian buat berkembang, buat lebih jauh lagi, menghambat kalian berani, menghambat kalian buat kenal diri sendiri. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja dulu gitu kan, kayak misal ngasih ide ketika lagi diskusi kecil, terus bantu-bantu tugas, atau aktif ketika rapat, terus juga ya saling saling ngobrol atau saling mendengar satu sama lain. Jadi hal kecil kayak gitu tuh bikin kalian yang lambat laun tuh bakal sadar kalau kalian itu punya suara yang berpengaruh gitu. Dan semua orang yang sekarang jadi ketua, pengurus, atau bahkan panitia lah, bukan panitia ya, ketua, kadep, kabit di Kokesma, dulunya juga sama-sama anggota gitu kan. Jadi bedanya mungkin ya, mungkin ini berbeda dari setiap orang, punya perjalanan berbeda-beda, dan mungkin mereka semua yang pernah jadi ketua, kabit, dan kadep itu tuh mereka punya keberanian untuk melangkah gitu. Jadi menurut saya percaya diri aja lah ya, percaya diri aja, karena koperasi Kokesma ini itu tuh tumbuh karena anggotanya juga, dan bukan karena ketuanya yang punya banyak ide atau berani mengambil keputusan, tapi memang anggotanya nih suka aktif terlibat gitu kan. Jadi jangan pernah nganggap kalau anggota itu bukan siapa-siapa, tapi anggota itu justru apa ya, lebih ke apa ya, fondasi paling penting dan fundamental sih tadi itu poinnya. Jadi jangan sampai kalian nganggap anggota itu adalah struktur organisasi yang paling bawah. Jangan sampai kalian di koperasi itu semuanya sama gitu guys. Jadi percaya diri aja, oke. Mungkin itu dari saya, kalau misalkan buat teman-teman yang kurang percaya diri. Oke, eh, ya mungkin itu saja yang dapat obrolan kali ini ya kayak waktunya terbatas juga. Terima kasih buat eh, Radit yang udah berbagi cerita dan juga pandangannya tentang leadership ini hari ini. Oke, ternyata obrolan kita hari ini benar-benar sangat banget. Sekali lagi, terima kasih buat Kak Radit yang sudah berbagi cerita dan pandangannya hari ini. Dan ceritanya kita belajar leadership ini bukan soal posisi, tapi juga soal aksi. Jadi baik kamu sebagai ketua maupun anggota, semuanya ini punya peran penting buat bikin semua tim berjalan dengan baik. Dan buat Fokus Mania yang udah dengerin dari awal sampai akhir, semoga obrolan ini bisa jadi penyemangat buat kamu semua untuk berani, berperan, berinisiatif, dan juga bertanggung jawab dimanapun posisi kamu berada. Jangan lupa follow media sosial kita di deskripsi biar kamu dapat ketinggalan info terbaru dan juga episode seru lainnya di podcast. Oke, saya Ari, pamit untuk diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.